قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين واجعلنا يا الله من عبادك المتقين واجعلنا يا الله من عبادك الفائزين أما بعد. Yang pertama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat berkumpul di salah satu majelis ilmu, insyaallah Allah. Rasa syukur yang sangat besar kita haturkan karena Allah masih mengizinkan kita dan masih memilih kita, dan kita dapat menyaksikan hal itu bahwa Allah masih mengizinkan kita untuk hadir di salah satu majelis yang insyaallah Allah berkali. Dan salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mulai menjadi kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ya. Kita langsung aja. Waktu. Kalian sudah selesai pembahasan apa? Karena wa terus apa lagi? Inna Berarti udah sebulan. Inna dan wakon kada kana wakon terus ma'alul muqarabah. Ma'alul muqarabah apa? Kada yang beramal seperti amalkan. Terus sampai situ. Terus sampai. Tapi sekarang apa? Inna wakon. Kita agak banyak sedikit pembahasan kali. Nah, ini udah pertemuan berapa? 10. Teman-teman 10 saja. Jadi karena habis itu inna, habis itu lam. Karena itu kita dahulukan pembahasannya karena memang karena itu khusus, karena itu spesial. Pertama karena dia banyak saudaranya, dan saudaranya itu semuanya rata-rata beramal. Jadi bukan saudara, bukan hanya beban ya, yang sama-sama gitu kan. Dan juga karena itu banyak kekhususan yang tidak dimiliki oleh inna ataupun zon. Jadi ya dia ya memang hukum alamnya di mana-mana. Dari kitab pun misalnya. Jadi kalian kalau mau diprioritaskan harus
punya sesuatu yang khusus, harus jadi yang spesifik. Harus punya spesial. Apapun itu, yang penting ada yang spesial. Diusahakan apapun itu kita harus punya sisi kekhususan kita dengan siapapun itu. Kalau kita mau diprioritaskan sama seseorang, mau diprioritaskan sama Allah, berarti harus punya sisi kekhususan dengan Allah dari yang lain misalnya. Misalnya orang lain ibadahnya lancar, belajarnya kuat dan sebagainya seperti itu. Lalu kita yang lemah, Jadi kita yang lemah ini usahakan ada kekhususan. Misalnya, dia ini udah, kawan aku ini sudah banyak kelebihan dan sebagainya. Ya, aku setidaknya punya sisi spesial, sisi kekhususan dengan Allah. Misalnya minimal saya tidak pernah melakukan sesuatu apapun kecuali mengucap basmalah, dan itu kita konsisten. Itu sebagai salah satu bentuk bahwa kita itu ada ihtimam dengan cinta. Atau saya itu kalau dengan Allah punya sisi spesialnya, kalau setiap hari itu kalau nggak nangis nggak afdol. Setiap hari itu harus pasti ada nangis karena taubat, bukan karena hilang uang atau karena apa. Punya sisi spesial. Begitu juga dengan Rasul. Dilihat orang-orang kelebihannya di sini. Orang-orang ini belajar sunnah, pahami, kenal dengan Rasul. Ya, kita yang belum sampai ke sana minimal ya setidaknya punya hadiah lah dengan Rasul seperti itu. Hadiahnya apa? Ya, kita minimal punya sholawat 100 kali sehari yang khusus untuk Rasul seperti itu. Atau setiap mau melakukan apapun sholawat dulu. Karena apa? Justru yang kecil-kecil seperti itu, yang spesial seperti itu, justru itulah yang akan lebih cepat membawa kita sampai untuk menjadi orang yang diprioritaskan. Nah, kita biasa gitu. Mungkin si Ustaz Fahri pintar, mungkin gagah, mungkin banyak harta, misalnya lengkap lah semua itu ya. Lengkap semuanya. Semuanya lengkap ada pada Ustaz Fahri. Tapi Ustaz Khidir enggak punya apa-apa itu. Pintar-pintar enggak, pintar-pintar amat. Ibadahnya juga enggak itu amat gitu. Tapi dia punya sisi spesial sebenarnya. Sisi spesialnya bahwa dia ini senang mengabdi kalau udah dekat dengan para ulama. Senang khidmah. Sehingga apa? Sisi spesial itulah justru yang lebih dilihat, dan itulah justru Ustaz Khidir lebih diprioritaskan daripada Ustaz Fahri, walaupun Ustaz Fahri punya segala. Artinya berbeda gitu. Artinya buatlah sesuatu yang berbeda. Artinya apa? Kita melakukan yang tidak dilakukan orang lain. Artinya berarti kita apa?
melakukan sesuatu itu memang kita ingin, memang kita memikirkan untuk memberikan yang terbaik untuk Allah dan untuk Rasulullah. Di saat semua orang ketika sebelum belajar hanya membaca Bismillah, sedangkan kita, karena kita ihtimam dengan Allah, memang khusus sebelum belajar kita sholat 2 rakaat. Seperti itu. Bentuklah sesuatu yang khusus dalam diri. Sehingga apa? Karena yang berbeda itu mudah dilihat. Misalnya nih, semua orang gagah, satu yang jelek, itu mudah diingat. Tapi itu yang berbeda. Misalnya seperti itu. Atau semua orang jelek gitu, satu aja yang gagah, itu mudah kali lihatnya. Asal nampak. Misalkan ada sisi unik kita dengan Allah, ada sisi unik kita dengan Rasulullah seperti itu. Sehingga kita juga mudah diingat oleh Allah, mudah diingat oleh Rasulullah. Ini bedanya yang positif ya, tidak yang negatif. Karena sekarang ini banyak orang yang ingin kenal tapi dengan yang negatif. Ya mudah sih dikenal, tapi ya mikir juga gitu kan. Terkenalnya jadi Fir'aun ya apa juga. Sama ya. Oke? Kita mulai saja. Hari ini kita usahakan habis ketahuan. Allah a'lam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl. Ya, Sario berbeda gitu. Tampangnya berbeda dari yang lain kan. Ingat Sario. Kira-kira gitu. Langsung senyum-senyum Sario. Sario ini rajin menabung, baik orangnya. Jadi ada kitab. Kitab itu terdiri dari beberapa bab. Terdiri dari beberapa fasal. Fasal itu isinya beberapa masalah. Fasal. Ya, fasal itu di dalam alam saya. Sudah.
Sudah. Sudah siap ya? Belum. Siap. Wa amma inna wa akhawat Tuhan. Amma. Wa amma inna wa akhawatuha. Fatansibul mubtada. Wa yusamma ismaha. Wa yusamma ismuha atau ismaha? Ismuha. Sama ismuha. Wa yusamma ismaha. Yusamma fi'il majhul. Nah, itu fa'ilnya mana? Mustaqil. Fatansibul mubtada. Wa yusamma. Siapa yang disamma? Mubtada'i. Yusamma bi apa? Bi ismi. Jadi ismaha sini jadi apa? Maf'ulun ta. Maf'ulun bih ta. Ismuha dinamakan ismuha. Kalau ismuha berarti apa? Jadi naibul fa'il. Naibul fa'il bisa atau enggak sebenarnya? Bisa atau enggak? Ismuha menjadi naibul fa'il. Tidak bisa. Karena yusamma itu dhamirnya harus kembali ke sebelumnya. Kalau naibul fa'il maknanya nanti tidak kembali ke mubtada. Wa yusamma ismu musannif menamakan akan isimnya. Menamakan apa? Makanya apa? Kenapa di kalimat isim itu ada dhamir? Kembali kepada apa? Inna. Sehingga yusamma di sini juga harus tahu bahwa musannif menamakan mubtada atau menamakan mubtada itu dengan sebutan isim daripada Oke. Wa yusamma ismaha. Wa tarfa'ul khabar wa yusamma khabara. Dinamakan merofakkan khabar dan dinamakan dengan khabar daripada ini. Wa hiya sittatu ahrufin. Kenapa enggak sittatu huruf? Karena sittah itu jam'ul fi'il. Sittah jam'ul fi'il. Ya sittatu ahruf, bukan sittatu huruf. Ini udah pelajaran kita satu tahun yang lalu. Udah ingat. Apa aja? Inna, ada anna. Wahuma tujuannya apa? Taukidin nisbah. Untuk mentakidkan jumlah. Wa nafyi syak, dan untuk menepis keraguan pada sebuah jumlah atau pada kalam. Contohnya Allah Ta'ala fa innallaha ghafurur rahim. Fa innallaha ghafurur rahim. Wa qawli ta'ala dzalika bi annallaha huwal haqq. Haqq atau haqq?
Jadi itu tauhid. Misalnya setelah hajar datang, bicara kepada kawan, ya sahibati, kami mengatakan di contoh ini, contohnya apa? Allahun Ghafur. Karena ketika ada orang Allahun Ghafur, seperti ya biasa-biasa lah, biasa-biasa saja. Misalnya si Zaid dah datang, atau si Zaid telah meninggal, biasa-biasa lah. Biasa nggak si Zaid meninggal? Biasa. Artinya ketika kita berbicara sehari-hari, ketika nggak ada tauhid, orang itu masih ihtimal yakin atau tidak, seperti itu. Berbeda. Misalnya lah, kalian anak-anak muda pasti berbeda ketika dikatakan anak uhibbuka, anak uhibbuka. Kalian masih ragu-ragu, apakah benar-benar saya ini dicintai? Maka untuk mengikis keraguan itu datanglah apa? Misalnya tauhidnya enggak harus ini, misalnya inni uhibbuka. Saya ini benar-benar tidak main, benar-benar mencintai. Ditambah lagi jiddan. Nah, kalau itu udah ya. Kalau sudah seperti itu baru tidurnya. Biasa. Seseorang itu lumrahnya memang suka dengan macam-macam mencintai. Orang itu lumrahnya senang dengan sesuatu yang kita takkitkan seperti itu. Senang mentakkitkan seperti itu. Ima dengan kalam atau dengan apa gitu. Sehingga sebenarnya kita tahu gitu, dia suka gitu, dia cinta dengan kita tahu. Tapi kita pingin gitu, dia itu sering mengungkapkan itu sebagai bukti takkit, ya kan? Misalnya, artinya nggak bisa misalnya orang mengungkapkan misalnya dengan perbuatan, nggak cukup gitu, harus ditakkitkan dengan kalam seperti itu. Ya, nah, kalian nunggu-nunggu itu ya. Misalnya kalian tahu lah dia ini cinta, ya. Tapi kayak ada yang kurang gitu. Kayak ada yang kurang. Karena dia belum mengakitkan dengan perbuatan atau kan kalam seperti itu. Jadi kata Rasulullah, kalau suka cinta dengan saudara kalian, maka ungkapkan. Kenapa harus ungkapkan? Tindakan lebih berarti. Kalian harus paham bahwa kalam itu punya peran yang sangat penting dalam apa? Mentakkitkan sesuatu. Kira-kira seperti itu. Gak usah terlalu diteruskan karena nanti kalian gak paham juga masih cukup umur. Belum pengalaman. Ya, belum pengalaman juga Pak ya. Oke. Innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala. Dzalika bi anna Allaha huwal haq.
Siapa yang tahu i'rab huwa di sini? Hah? Dhamirul fa? Tamam. Dhamirul fa? Fasal. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Dhamir fa? Fasal. Kenapa ada dhamir fasal di sini? Supaya untuk menghilangkan keraguan kalimat sesudahnya nah. Karena untuk menepis sudahnya naat maka didatangkanlah dhamir fa fasal. Seperti apa? Al-kalamu wal lafz wal lafz. Tamam ya? Itu inna. Kemudian ada ka'anna litashbih al-mu'akkad. Contoh, ka'anna zaidan asad. Ka'anna zaidan asad. Jadi dia tashbih, kemudian juga sekaligus takkid seperti Zaid itu benar-benar seperti singa. Zaid itu benar-benar seperti singa. Ini artinya untuk menyerupakan sesuatu kemudian ditambah dengan takkid seperti itu. Kenapa ka'anna enggak ka'inna? Iya kan? Kenapa? Karena ada yang beranggapan ya kaf itu litashbih harfu jar. Sehingga inna atau anna itu kalau jatuh sudah huruf jar dia pasti anna, bukan inna seperti itu. Jadi dua, ada ulama yang berpendapat bahwa ka'anna ini satu kalimat. Ada yang berpendapat tidak, ada yang ka dengan anna seperti itu. Litashbih al-mu'akkad. Contohnya ka'anna zaidan asad. Karena kalian artinya apa? Tidak hanya menyerupai saja, menyamakan sesuatu, tapi menambahkan takkid di situ. Supaya apa? Supaya lebih terasa lagi. Hanya saya mau nyebut atau mau bilang Ustaz Tati itu benar-benar gagah. Benar-benar gagah. Itu hanya takkid saja. Takkid saja. Ustaz Taki masih ya biasa-biasa saja gitu. Hatinya pun enggak terlalu berbunga-bunga gitu. Biasa saja. Saya gagah, ya biasa saja emang gagah. Tapi kalau sudah dikatakan Ustaz Taki gagahnya seperti Nabi Muhammad, wah itu melayang langsung gitu. Itu berbeda. Jadi kalian bisa menyenangkan hati orang hanya dengan uslub kalam kalian. Makanya kalam itu punya peran yang penting seperti itu. Bisa menaikkan orang, bisa juga menjatuhkan orang. Makanya hati-hati. Tamam ya. Itu ka'anna litashbih al-mu'akkad. Contohnya ka'anna zaidan asad. Kemudian walakin lil istidrak. Walakin lil istidrak. Apa makna istidrak? Kalian tahu kan selama ini kan, lakin lil istidrak. Apa itu istidrak? Isyarah apa? Taktibul kan? Apa taktibul kalam itu? Apa taktibul kalam? Sering kan lakinna istidrak. Maksudnya istidrak itu apa gitu? Ya kan? Apa itu istidrak? Ada tahu?
Ada yang tahu? Yang tahu jawab. Boleh bawa AC satu. Istidrak. Tahkibul kan? Tahkibul kan? Yaitu apa? Apa tadi? Oh enggak. Istidrak itu apa? Seperti bantahan terhadap kalam sebelum. Bantahan terhadap kalam sebelum. Atau istidrak itu meluruskan sangkaan kalam sebelumnya, atau meluruskan kesalahan pada kalam sebelumnya, atau menghilangkan sangkaan pada kalam sebelumnya. Ya terserah gimana ta'kid dulu. Kayak apa? Bahwa ta'kidul kalam bi raf'i ma yatawahhamu thubutuhu aw nafyu. Bantahan terhadap kalam dengan apa? Menghilangkan keraguan orang yang menetapkan atau menafikan kalam sebelumnya. Oke, kita masuk. Contoh gini. Zaidun syuja'un. Zaidun syuja'un. Kalau kalian mendengar hanya sebatas ini, kalian akan berpikir bahwa lumrahnya ketika kalian dikatakan Zaidun syuja', si Zaid ini dia pemberani. Kalian akan berpikir setelah itu Zaidun pemberani. Wah, pasti dia juga orangnya dermawan, gagah, banyak uang, banyak uang nggak? Maksudnya gagah, baik, kan? Kalau pemurah seperti itu. Paham kan? Ketika kawan kalian menyampaikan, hey, itu si Zulaiha itu walaupun perempuan dia terus pemberani loh. Kenapa? Pemberani perempuan. Ketika kalian mendengar itu, si Zulaiha berani, pasti dia baik. Nah, langsung kalian datangkan kalam untuk membantah sangkaan orang tersebut. Langsung kalian katakan apa? Lakinnahu ba. Ya, kalian menepis sangkaan orang yang tidak benar, yang itu kurang tepat. Sama seperti itu. Ketika ada orang menyampaikan, Ustadz Faiz pemberani, saya sampaikan kepada kalian, Ustadz Faiz pemberani. Kemudian kalian berpikir, Ustadz Faiz pemberani, pasti juga mulia, baik, sedekah gitu. Jadi ketika kalian berpikir seperti itu, langsung saya tambah kalam, langsung saya bantah. Ustadz Faiz pemberani, kalian berpikirnya, wah dia juga baik, langsung saya bantah. Lakinnahu ba. Sehingga kalian kecewa, udah senang Ustadz Faiznya pemberani, gara-gara tiba ya bakhil. Akhirnya gagahnya nggak diingat orang, yang diingat bakhilnya. Jadi itu makna istidrakal kan? Jadi kalian mendatangkan bantahan untuk menghilangkan sangkaan pendengar. Zaidun syuja'. Kebiasaannya kalau syuja' itu juga teman, tapi tidak kalian bantah. Lakinnahu ba. Itu namanya istidrak. Paham ya? Istidrak. Bakhil ini sifat yang sangat dibenci. Dan aib. Apalagi ini pada laki-laki.
Jadi laki-laki kalau bakhil itu sangat aib. Akhir. Dan orang yang bakhil itu nggak akan mungkin bisa jadi kekasih Allah. Kalian lihat para wali-wali Allah itu pasti dermawan. Karena apa? Kenapa para wali-wali Allah itu dermawan? Karena setiap saat para wali Allah itu selalu memandang kedermawanan Allah kepada makhluk, sehingga dia pun juga terbawa untuk dermawan. Jadi kalian harus lihat kenapa orang itu kok bisa rahmat sekali. Itu sebabnya apa? Karena dia sudah terlalu sering melihat rahmat Allah kepada makhluk, sehingga dia juga terbawa untuk rahmat kepada orang lain. Itu ya. Itu apa? Lakin. Taman. Kemudian laita, litamani. Contohnya apa? Laita syababa'ai. Cita-cita atau angan-angan. Angan-angan ini ada dua. Ada yang sulit untuk digapai. Ada yang sulit untuk digapai. Ada yang sulit untuk digapai. Contohnya apa? Misal nih, kalian nggak kerja, udah itu sakit-sakitan rumah, udah itu malas juga kerja, nggak mau kerja. Tapi harapan kalian supaya jadi miliarder. Maka ini juga dinamakan taman nih. Jadi kalian berharap gitu nggak punya lagi sakit, misalnya sakit-sakitan, kemudian nggak bisa kerja apa. Kemudian yang ada di pikiran kamu, ingin kaya ya Allah, ingin kaya ya Allah, ingin kaya ya Allah. Itu juga termasuk taman. Tapi tingkatan masih mungkin, tapi tingkatannya apa? Ta'assur, masih sulit. Bisa mungkin, tapi sulit. Misalnya orang nggak kerja, nggak mau usaha, tapi ingin berangkat haji. Bisa, tapi sulit. Atau orang sakitan, tapi ingin kaya. Seharusnya sakit itu, bukan ingin kaya. Atau ingin diampuni dosa. Ya ada sakit-sakitan, apa dia mati nggak tahu kan? Masih minta lagi kaya. Ya, udah niat kali kan. Ada yang memang dia ta'azzur, karena memang nggak mungkin itu terjadi, nggak mungkin itu terjadi. Contohnya apa? Laita syababa aidun. Ada tanda-tanda misal latif, mungkin karena galau gitu kan. Jalan-jalan ke asap depan itu duduk sendiri. Cobalah aku balik lagi ke umur 10 tahun. Cobalah aku kembali lagi ke umur 15 tahun. Itu angan-angan, tapi itu tidak mungkin terjadi. Mustahil. Tapi mustahil itu ada dan ada akurat. Tapi mustahilnya secara ada, bukan secara mustahil secara ada itu apa? Misal nih, kalau ada api, kita taruh kertas, itu dia pasti terbang. Pasti.
Tapi pastinya itu secara ada. Tapi secara akal mungkin saja ketika kita taruh kertas dia tidak terbakar. Nah, itu secara akal. Artinya kalau secara ada berarti dia apa? Ya mustahilnya secara ada, bukan secara akli. Yang mustahil misalnya Allah itu tidak punya sekutu atau Allah punya sekutu, itu mustahilnya akli atau ada? Adi? Akli. Maksudnya akli itu sama sekali tidak mungkin sama sekali, tidak mungkin sama sekali terjadi. Contoh mustahil akli dalam akidah apa? Allah punya sekutu. Allah butuh kepada makhluk. Secara ada juga nggak bisa. Secara akli juga nggak bisa. Artinya kalau sudah secara akli, apalagi secara ada. Tapi kalau secara ada masih mungkin dia secara akli. Tapi kalau sudah secara akal, dia tidak mungkin secara ada. Jadi ini sama seperti contoh laita syababa ai. Bisa nggak ya saya balik muda lagi? Bisa nggak ya? Itu secara apa? Mustahilnya secara ada. Secara ada. Kenapa secara ada? Ya secara ada kita tidak mungkin mustahil kembali muda. Tapi itu secara akal tidak menafikan bahwa Allah bisa saja berkehendak untuk membalikkan orang menjadi muda lagi. Itu bedanya mustahil ada sama mustahil akli. Tapi kalau mustahil akli itu memang sama sekali tidak bisa, tidak mungkin. Dari sisi manapun dia tidak mungkin. Makanya mustahil akli ini biasanya hanya ada pada Allah seperti itu. Misalnya Allah butuh kepada makhluk, itu mustahil akli. Karena memang nggak mungkin akan terjadi seperti itu dari sisi manapun. Tapi kalau kepada selain Allah itu biasanya masih mustahil ada. Seperti ya kalian yang sudah mulai tua ini nyesal kenapa cepat tua gitu. Belum sempat lagi belum puas main sepedaan jadi ada misal misalnya minta ya Allah cobalah bisa lah aku kecil lagi gitu. Itu mustahilnya secara ada wah nggak mungkin secara ada nggak mungkin orang kalau udah tua kembali lagi itu hantu itu. Tapi apa secara akal itu masih mungkin saja. Itu bedakan mustahil akli dan mustahil paham ya? Laita litamanina wa laita syababa ai. Kemudian la'alla litaraji. Contoh apa? La'alla zaidan qaribun. Apa litaraji itu? Dekat. Taraji itu lebih dekatnya sesuatu yang dicintai. Dekatnya sesuatu yang dicintai. Harapan. Oke, dikatakan juga harapan ketika sesuatu yang dicintai itu telah dekat. Contohnya apa? La'alla zaidan qadimun. Ya, moga-moga si Zaid dah datang. Moga-moga si Zaid dah datang. Atau bisa jadi si Zaid dah, atau barangkali si Zaid akan datang. Kita lagi. La'alla terserah la'mu la'alla sebaran. Atau dia tawakku. Atau dia tawakku. Tawakku itu apa? Tawakku itu apa? Isfaq atau khauf.
Jadi taroji itu apa? Rasa bahagia ketika sesuatu itu akan datang. Misalnya ini nih, misalnya orang tua kalian mau menjenguk kalian nih, maka kalian bilang, ya, semoga orang tua saya datang, atau barangkali orang tua saya datang. Itu taroji untuk sesuatu yang kita inginkan terjadinya. Sedangkan tawakkul tidak, itu adalah rasa khawatir. Tawakkul itu lebih kepada rasa khawatir atau rasa takut jika sesuatu itu terjadi. Contoh apa? La'alla amron hali. Baru bisa-bisa si Zaid celaka. Ada khawatir. Di sini bukan doa ya, bukan. Ya, kalian pikir la'alla amron, semoga si Umar celaka. Siapa yang memaknai seperti ini? Angkat tangan. Siapa yang sebelum ini memaknainya seperti itu? Angkat tangan. Tentang la'alla litoroji, kemudian tawakkul ini untuk doa celaka gitu. Wah, dia parah ya. Karena di otaknya cuma ingin mencelakakan orang. Jadi beda kan ya? Taroji itu apa? Ingin terjadi dekatnya atau ingin terjadi sesuatu yang disenang. Sedangkan tawakkul itu khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak disenang. Misalnya apa? La'alla amron aduh, udah bisa si Umar celaka ini. Khawatir. Barangkali celaka ini. Kalau orang yang hatinya yang udah emang dari awal penuh hasad dengki, dia artikan Allah semoga. Dia kira makna Allah itu semoga semua kan. Allah hari itu semoga mati lah sudah. Apa? Itu tawar. Selesai ya, Sid. Inna, anna, ka'anna, laita, la'alla. Nah. Kemudian baru masuk ke tapi kebanyakan la'alla itu kalau pada kalam Allah itu maknanya bukan taroji atau maknanya tahqiq. Maknanya tahqiq. Karena la'alla ini dia termasuk ada naum minat taroji dan Allah mustahil Allah berharap. Jadi kalau pada kalam Allah kebiasaannya adalah tahqiq. Misalnya apa? La'allakum tattaqun. Bukan berarti Allah berharap kamu untuk bertakwa, tapi apa? Supaya kamu diberikan Allah kekuatan untuk bertakwa. Atau apa? Supaya kamu, misalnya la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmat. Bukan Allah berharap kamu. Karena apa? Berharap itu sifat makhluk. Allah tidak berharap. Jadi kebiasaan makna la'alla dalam Quran apa? Kebiasaan litah. Ada juga lita'lil untuk sebab, dan ada juga terkadang untuk istifham. Jadi enggak semua. Paham ya? Nanti kalian kira la'allakum tattaqun. Oh, berarti Allah berharap. Allah berharap kita ini ya. Allah tidak berharap. Mau kamu mati, mau bertakwa, mau enggak, itu sama sekali enggak merugikan Allah. Hanya litahki saja, paham ya? Wah, cepat kita udah ini. Lumayan. Wala yataqaddamu khabaru hazihil huruf alaiha. Ini syaratnya. Tidak boleh terdahulu khabar huruf-huruf ini atas apa? Atas inna, laita dan sebagainya. Tidak boleh terdahulu. Wala yatawassatu bainaha.
wa baina ismiha illa idza kana zarfan aw jaran wa majruran. Illa idza kana zarfan aw jaran wa majruran. Jadi inna, jadi karena itu dia lebih kuat dalam beramal, sehingga dia banyak kekhususan. Turun ke inna itu sudah amalnya lebih dhaif daripada kana. Sehingga dia kekhususannya tidak seperti kana. Kalau kana bebas mau khabarnya terdahulu tidak masalah. Tapi inna karena dia dhaif, dia tidak bisa terdahulu.